Hidup di era teknologi serba maju seperti sekarang memberikan kemudahan bagi kita untuk mengakses segala hal. Sebagai contoh, saat kita lapar dan malas untuk memasak, tinggal pesan via aplikasi dan beberapa saat pun driver akan mengantar pesanan kita sampai ke depan rumah. Untuk mencuci pakaian kotor pun, tinggal pencet tombol di mesin cuci dan tada, pakaian pun akan segera bersih dengan sendirinya. Akan tetapi, pernahkah terlintas dalam benak kita, kira-kira bagaimana manusia pada zaman prasejarah melakukan hal-hal tersebut? Buru-buru masak, bikin perapian aja kadang membuat kita emosi jiwa gara-gara korek apinya kena air, ya kan? So, tanpa berlama-lama, yuk kita cari tahu tentang kehidupan manusia prasejarah. Era prasejarah dimulai sekitar 3,4 juta tahun yang lalu, di mana manusia belum mempunyai teknologi yang mumpuni, sehingga dikenal dengan sebutan zaman batu. Saat itu, manusia belum mengenal logam, sehingga menjadikan batu sebagai bahan utama untuk membuat peralatan. Selain itu, mereka juga menggunakan kayu dan tulang untuk alternatif membuat peralatan sehari-hari yang pada umumnya digunakan sebagai alat untuk berburu dan mempertahankan diri. Nah, udah ada gambaran kan? Sekarang mari beralih ke pembagian zaman batu ya. Zaman batu dapat diperiodisasi menjadi 4 zaman. Yang pertama, zaman batu tua atau Paleolitikum. Yang kedua, zaman batu tengah Mesolitikum. Yang ketiga, zaman batu muda Neolitikum. Dan yang keempat, zaman batu besar atau Megalitikum. Oke, sekarang mari kita bahas satu persatu. Zaman Paleolitikum, juga dikenal sebagai zaman batu tua, adalah periode dalam sejarah manusia yang ditandai oleh penggunaan perkakas batu kasar dan sederhana. Pada zaman ini, manusia hidup dengan cara berburu dan meramu makanan tingkat awal. Mereka sepenuhnya bergantung pada keadaan alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, pola hidup mereka adalah nomaden, yaitu berpindah-pindah tergantung pada daerah yang masih subur dan banyak menyediakan bahan makanan seperti binatang buruan. Alat-alat yang digunakan pada zaman ini pun terbuat dari batu yang masih kasar. Salah satu contoh alat khas zaman Paleolitikum adalah kapak genggam atau chopper yang berfungsi untuk memotong kayu atau membunuh binatang buruan. Alat ini dikerjakan dengan cara yang masih sangat kasar dan belum dihaluskan. Manusia pendukung zaman ini adalah Pithecanthropus erectus, Homo wachakensis, Meganthropus paleojavanicus, dan Homo soloensis. Fosil-fosil ini ditemukan di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo. Yang kedua, zaman Mesolitikum, juga dikenal sebagai zaman batu Madya, adalah periode dalam perkembangan teknologi manusia yang berlangsung antara Paleolitik atau zaman batu tua dan Neolitik atau zaman batu muda. Pada zaman ini, kehidupan manusia beralih dari pola memburu dan mengumpul ke cara hidup menghasilkan makanan. Adanya kemampuan menghasilkan makanan tersebut menunjukkan bahwa manusia purba sudah menetap secara permanen. Tempat hidup manusia purba terdapat di dekat dengan sungai, danau, bukit, dan hutan-hutan, serta tempat-tempat yang dekat dengan air. Mereka juga sudah tidak tinggal lagi di gua-gua, tapi sudah menghuni rumah-rumah panggung yang dibangun secara sederhana. Rumah-rumah panggung tersebut didirikan agar dapat terhindar dari serangan binatang buas. Pada umumnya, bentuk-bentuk tempat tinggal dari masa bercocok tanam berupa rumah-rumah kecil, bundar dan atapnya melekat di tanah.
Alat-alat yang digunakan pun pada zaman ini masih didominasi dari tulang dan bebatuan kasar. Di Indonesia, peninggalan dari zaman Mesolitikum dapat ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Yang ketiga, zaman Neolitikum juga dikenal sebagai zaman batu muda. Fase ini dimulai sekitar milenium ke-10 sebelum Masehi. Ini adalah periode ketika manusia mulai mengasah dan menghaluskan peralatan batu-batu mereka. Pada zaman ini, manusia mulai mengenal pertanian dan peternakan. Mereka mulai beralih dari gaya hidup nomaden atau berpindah-pindah menjadi gaya hidup menetap. Ini adalah perubahan besar dalam cara hidup manusia karena mereka mulai menghasilkan makanan mereka sendiri. Proses yang dikenal sebagai food producing. Kapak persegi dengan daerah temuan yang berbeda-beda. Kapak persegi banyak ditemukan di wilayah Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Nusa Tenggara. Adapun kapak lonjong banyak ditemukan di wilayah Indonesia bagian timur seperti Sulawesi, Halmahera, Maluku, dan Papua. Pada zaman Neolitikum, terdapat peninggalan-peninggalan berbentuk benda atau bangunan dari bentuk ukuran yang besar sampai yang kecil. Beberapa peninggalan penting dari zaman ini termasuk dolmen, kubur batu, dan sarkofagus. Dolmen merupakan meja batu yang biasanya dijadikan tempat sesaji dan pemujaan kepada nenek moyang. Kubur batu merupakan peti tempat menyimpan jenazah yang dibuat dari batu. Sedangkan sarkofagus merupakan peti tempat menyimpan jenazah yang bentuknya seperti palung atau lesung yang dibuat dari batu utuh dan diberi penutup. Yang keempat adalah zaman Megalitikum. Fase ini dimulai setelah zaman batu, tepatnya memasuki akhir pada era tersebut. Ini adalah periode ketika manusia mulai menggunakan peralatan yang terbuat dari batu yang berukuran besar. Pada zaman ini, manusia mulai menunjukkan bentuk kepercayaan pada kekuatan magis dan non-fisik. Mereka mulai beralih menggunakan peralatan perunggu. Meskipun demikian, manusia pada masa tersebut tidak serta-merta meninggalkan peralatan batu. Mereka mulai beralih menggunakan peralatan perunggu. Meskipun demikian, manusia pada masa tersebut tidak serta-merta meninggalkan peralatan batu yang mereka sempat gunakan terlebih dahulu. Manusia masih membangun dan membuat beberapa peralatan dari batu sebelum akhirnya bertransisi secara sepenuhnya menggunakan perunggu. Peralatan yang digunakan pada masa Megalitikum terbuat dari batu, tulang, bambu, dan kayu. Namun, tetap alat-alatnya didominasi oleh bebatuan. Pada periode ini, setiap bangunan yang didirikan oleh masyarakat sudah mempunyai fungsi yang jelas. Budaya Megalitikum sendiri lebih mengarah pada sebuah pemujaan terhadap roh leluhur. Peninggalan-peninggalan dari zaman Megalitikum mempunyai bentuk beraneka ragam. Begitu pula dengan ukurannya, ada yang pendek dan ada pula yang tingginya mencapai 8 meter. Bangunan-bangunan megalitik pada dasarnya menggunakan bahan dasar batu. Di Indonesia, peninggalan zaman Megalitikum dapat dijumpai di berbagai daerah dari ujung Sumatera hingga Timur Timur. Nah, itulah tadi sekilas gambaran kehidupan manusia prasejarah pada zaman batu. Sekian pembahasan pada video ini. Apabila kalian mendapatkan manfaat dari video ini, jangan sungkan untuk klik tombol subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai bertemu di video-video berikutnya.